Shalom, perkenalkan nama saya Juan Gilbert Roring. Saya adalah mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi. Pada saat ini kami kelompok 3 akan membahas tentang bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan pada produk tersebut. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 memilih produk yaitu bakpao atau biasa disebut piapong. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan kelompok 3 kami, yaitu di sini ada 4 anggota. Yang pertama, Christina Tania Manopo, Ina Genoveva Sinaga. Yang ketiga, saya sendiri, Juan Gilbert Roring. Keempat, ada Versenska Malewa. Jadi, strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Maka daripada itu, kita sebagai pelaku bisnis perlu menerapkan beberapa contoh strategi pemasaran produk yang lebih efektif. Itu juga untuk meningkatkan perkembangan bisnis yang akan kita gunakan nanti. Nah, menurut Kotler, bauran pemasaran adalah strategi yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Di sini juga ada tujuan utama strategi pemasaran produk. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim marketing. Kedua, dilakukan bertujuan agar setiap alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jika tidak ada pembukuan yang jelas, maka perusahaan tidak dapat mengukur nilai penjualan. Keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Dan yang terakhir, karena di dunia zaman sekarang pasar sangat dinamis, maka perlu dibentuk strategi yang tepat dengan integrasi terhadap divisi perusahaan lain. Sebagai dasar yang masuk akal untuk pengambilan keputusan, adanya data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya yang akan dilakukan. Terdapat konsep khusus dalam strategi pemasaran produk atau jasa agar saat melaksanakan lebih terarah. Berikut konsep khusus strategi pemasaran. Segmentasi pasar. Anda perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Positioning market tertentu pola yang spesifik agar Anda mendapatkan konsumen yang sesuai dengan bisnis Anda. Pola ini dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market, yaitu segmen yang bisa menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai kebutuhan pasar. Market entry strategi salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah market entry strategi. Konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan jika perusahaan Anda ingin memasuki pada segmen pasar tertentu. Hal-hal yang bisa Anda lakukan yaitu membeli perusahaan lain dengan development, kerjasama dengan perusahaan lain, marketing mix strategi marketing mix yaitu kumpulan dari banyak variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Berikut variabel yang terdapat pada marketing mix: produk, price, flash, promotion, partisipan, proses, people, physical, evidensi, timing strategi. Di sini perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Ini adalah merupakan penjabaran dari timing strategi pada konsep strategi pemasaran. Dengan memiliki waktu yang tepat, Anda dapat melakukan beberapa persiapan konsep strategi pemasaran di bidang produksi. Selain itu, Anda dapat menentukan waktu yang tepat. Strategi pemasaran.
Satu, memprioritaskan pelanggan, sehingga akan terjadi keseimbangan antara permintaan produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa dengan prioritas dengan kompetitor memprioritaskan pelanggan memiliki risiko yang lebih kecil, namun efek yang akan dirasakan akan jauh lebih panjang, sehingga biapong yang akan dijual semakin laris dan penjualan tetap aman. 2. Peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Seperti biapong yang memiliki berbeda rasa seperti biapong temo, biapong kacang, unti, dan daging babi dicampur telur rebus yang memiliki perbedaan harga. 3. Branding yang dilakukan lewat sosial media. Sering dengan perkembangan platform tersebut, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sosial media adalah lahan yang sangat oke untuk dijadikan sebagai salah satu tempat untuk memasarkan bisnis Anda. Ini sangat penting agar supaya produk yang dijual dikenal dan mudah untuk ditemukan sehingga biapong yang dijual laris manis. 4. Kerjasama dengan beragam metode pembayaran seperti ini mempermudah konsumen untuk melakukan pembelian dengan cara pembayaran lewat online seperti Dana, OVO, ATM, dan Link. Dapat digunakan ketika tidak membawa uang tunai untuk membeli biapong. Memberikan diskon kepada konsumen yang datang untuk membeli biapong di atas 10 cookies biapong dan akan diberikan gratis 2 biapong. Contohnya beli 10 biapong gratis 2 biapong. Cara ini dilakukan supaya banyak konsumen yang tertarik. Bagian yang ke-6, price. Sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga. Misalnya pemberian potongan harga, free ongkos kirim, dan seberapa jauh perbedaan harga antara produk atau jasa perusahaan dengan kompetitor, serta perkiraan keuntungan yang akan didapat. Seperti biapong yang dijual di Manado rata-rata 7.000 sampai 9.000 untuk menarik perhatian para pelanggan. Harga biapong biasa yang akan dijual yaitu berkisar 6.500 sampai 8.500. Contoh 10 biapong harga 6.500 sama dengan 65.000 menjadi 60.000 ditambah bonus 2 biapong. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan para konsumen yang akan mengkonsumsi biapong tersebut. Bagian yang ke-7, place. Pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta perniagaan produk secara fisik. Selain penyaluran distribusi, place juga bisa berarti pemilihan lokasi pemasaran produk atau jasa. Misalnya, pemilihan tempat yang strategis dan banyak dikunjungi masyarakat sehingga penjualan biapong bisa terjual habis dan tidak mengalami kerugian, melainkan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Promosi merupakan strategi yang paling penting dalam suatu usaha, karena tanpa adanya promosi, suatu usaha tidak akan berjalan. Jika tidak ada promosi, pembeli atau calon pembeli tidak akan mengenal bisnis atau usaha yang sedang Anda jalankan. Begitu juga dengan perusahaan kami yang sedang menjalankan promosi tentang produk makanan biapong yang sedang kami jual. Promosi yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tradisional marketing seperti koran, papan reklame, brosur, TV, dan radio. Yang kedua, menggunakan digital marketing yaitu seperti media sosial yang ada. Karena sekarang zamannya sudah canggih, jadi teknik ini banyak digunakan oleh para pengusaha. Yang ketiga yaitu mengendorse para selebgram, YouTuber, dan TikTokers. Dan yang keempat yaitu melakukan promosi langsung, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan seperti pasar, dan juga melakukan penjualan keliling sekaligus menjalin komunikasi pada calon konsumen atau masyarakat. Biapong adalah sebuah makanan yang banyak dijual di berbagai tempat seperti yang ada di Manado dan berbagai tempat lainnya.
Biapong juga memiliki beberapa rasa seperti temo, kacang, unti, daging babi, dan telur, dan berbagai rasa lainnya. Tentunya dari berbagai rasa itu tentunya harganya juga berbeda. Contohnya yaitu biapong temo seharga 7.000, sedangkan biapong daging babi dan telur itu seharga 8.500. Ada juga beberapa perusahaan besar yang menjual biapong dengan berbagai macam jenis dan jumlah yang cukup besar untuk dipasarkan. Sekian dan terima kasih.